Halo sobat, jumpa lagi bersama kami yang akan memberikan 10 rekomendasi terbaik untuk Anda. Dan ulasan kali ini tentang 10 jenis investasi terbaik bagi generasi milenial di masa depan. Namun sebelum kita masuki bahasan tersebut, seperti biasa kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik lainnya. 10 jenis investasi terbaik bagi generasi milenial di masa depan. Seperti yang diketahui bersama, saat ini banyak generasi milenial yang sudah memiliki penghasilan sendiri. Penghasilan tersebut didapat dari hasil usaha yang dikelolanya. Maka tak heran banyak dari mereka yang telah sukses walaupun masih di usia muda. Hebatnya lagi, walaupun memiliki keuntungan yang berlimpah, mereka tidak lantas menghambur-hamburkan uang tersebut. Ada yang ditabung kembali untuk modal, ada juga yang digunakan untuk investasi. Menariknya, semakin lama semakin banyak generasi milenial yang mulai berinvestasi dalam bentuk apapun. Mereka melihat investasi ini akan membuat keuntungan yang berlipat-lipat di masa yang akan datang. Jenis investasi di Indonesia sendiri beragam macamnya. Tentunya investasi ada untuk memberikan keuntungan di masa nanti yang bisa digunakan untuk hari tua atau keperluan lainnya. Untuk Anda yang masih bingung atau belum mengetahui jenis investasi terbaik untuk para generasi milenial, simak ulasannya yang berikut ini. Mengenal jenis investasi terbaik untuk generasi milenial. Investasi emas. Investasi emas merupakan salah satu investasi yang paling banyak diminati oleh semua orang, terutama di kalangan generasi milenial. Banyak diminati karena memang emas memiliki nilai yang cukup stabil dan cenderung naik setiap tahunnya. Investasi emas ini ada dua macam, emas perhiasan dan juga emas murni. Yang paling banyak diminati biasanya adalah emas murni yang memiliki ragam berat dari mulai 1 gram hingga 100 gram. Jika Anda tertarik berinvestasi emas, bisa langsung membelinya ke kantor Antam ataupun lewat agen investasi emas terpercaya. Salah satu penyedia investasi menabung emas adalah Pegadaian Tabungan Emas. Selain itu, sudah banyak bank-bank di Indonesia yang menyediakan layanan investasi emas dengan cara dicicil ataupun dibayar langsung. Ada banyak keuntungan berinvestasi emas seperti beberapa keuntungan berinvestasi emas diantaranya ialah mudah dicairkan, bebas pajak, investasi jangka panjang, dan menguntungkan. Kekurangan berinvestasi emas, risiko kehilangan cukup tinggi, harga cenderung melambat ketika ekonomi stabil. Investasi properti. Investasi terbaik berikutnya untuk generasi milenial adalah investasi properti. Investasi properti dikatakan yang terbaik karena memang berhubungan dengan kebutuhan utama setiap orang, yaitu kebutuhan papan, di mana setiap orang memerlukan rumah untuk tempat berteduh, tanah untuk dijual, dibangun kembali, atau dimanfaatkan untuk menanam tumbuhan pokok yang menguntungkan. Sama halnya dengan emas, investasi properti ini kian bertumbuh setiap tahunnya, sehingga wajar banyak orang yang beralih ke investasi tersebut. Jika Anda tertarik untuk berinvestasi properti, ada baiknya untuk mengetahui terlebih dahulu kelebihan dari investasi properti seperti yang tertera berikut ini. Kelebihan investasi properti berpotensi menghasilkan keuntungan yang besar, apalagi jika untuk digunakan dalam waktu yang panjang. Keuntungan bisa mencapai 2 atau 10 kali lipat lebih besar. Memiliki risiko yang kecil. Walaupun memiliki modal yang cukup besar, investasi ini memiliki risiko yang kecil karena pergerakannya cukup stabil dibandingkan emas. Selain kelebihan yang dimiliki, Anda pun perlu mengetahui kekurangan berinvestasi properti. Tujuannya agar bisa dengan bijak mengelola investasi tersebut. Adapun kekurangannya adalah sebagai berikut. Adanya beban perawatan yang harus dialokasikan. Pemilik investasi properti harus memperhatikan perawatan dari bangunannya agar bisa dijual dalam kondisi yang baik. Karena itu perlu biaya tambahan yang harus Anda siapkan. Hancur bila terjadi bencana alam. Bila terjadi bencana alam seperti tsunami, gempa, longsor, dan lain sebagainya yang mengakibatkan rusak atau hancurnya investasi properti Anda, maka Anda pun akan mengalami kerugian. Sebenarnya hal tersebut bisa diatasi dengan cara diasuransikan. Maka dari itu, Anda pun harus mengeluarkan biaya kembali untuk asuransi. Investasi saham.
Investasi berikutnya yang merupakan investasi terbaik untuk generasi milenial adalah investasi saham. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jika Anda memiliki saham, maka Anda bisa juga disebut sebagai owner atau pemilik perusahaan. Semakin hari, investasi saham ini semakin diminati, karena banyak perusahaan maupun bank-bank yang ada di Indonesia yang sudah bersifat terbuka di mana sahamnya bisa dimiliki oleh orang lain. Maka tidak semua generasi milenial sudah mengenal investasi ini. Namun dengan semakin banyaknya akun-akun investasi saham di media sosial, membuat anak muda ingin mencari tahu lebih dalam tentang saham sehingga menimbulkan ketertarikan untuk berinvestasi. Kelebihan investasi saham ini adalah sebagai berikut. Peluang pengembalian modal cenderung tinggi. Karena itu Anda bisa mencari perusahaan yang memiliki track record baik terutama dalam hal keuangan. Cirinya adalah perusahaan tersebut sudah masuk ke dalam perusahaan terbuka dan laporan keuangan yang dimilikinya dilaporkan secara terbuka lewat media cetak, elektronik, dan lain sebagainya. Mendapat saham bonus. Saham bonus merupakan pembagian saham kepada para pemegang saham sesuai dengan jumlah lembar yang mereka miliki. Dengan membagikan saham bonus, mereka tidak mengubah jumlah kas dari sebuah perusahaan. Saham bonus ini didapatkan dari kapitalisasi agio saham perusahaan dengan kurun waktu tertentu. Adapun kekurangan berinvestasi saham adalah sebagai berikut. Keuntungan naik turun tergantung dengan kondisi pasar. Para pemegang saham adalah pemilik parsial perusahaan. Karena itu, Anda adalah orang terakhir yang bisa mendapatkan keuntungan dari perusahaan. Perusahaan wajib membagikan keuntungan terlebih dahulu kepada karyawannya. Berisiko kehilangan nilai investasi jika Anda memilih perusahaan yang track record-nya kurang baik, terutama dalam pengelolaan keuangan. Investasi reksadana. Investasi terbaik berikutnya untuk generasi milenial adalah investasi reksadana. Investasi jenis ini juga sudah mulai dilirik oleh para generasi milenial karena keberadaannya sudah bisa diakses lewat sosial media dan marketplace. Reksadana sendiri memiliki pengertian sebuah wadah yang digunakan masyarakat untuk berinvestasi di pasar keuangan. Hal ini tentu saja bersifat resmi dan legal karena tertera dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Banyak yang beralih ke reksadana terutama dari kalangan generasi milenial karena investasi yang ditanam bisa disalurkan ke beberapa instrumen. Sehingga Anda tidak hanya berinvestasi pada satu perusahaan namun bisa dalam beberapa perusahaan. Jelas hal tersebut akan membuat Anda untung karena bila dari satu perusahaan turun, maka tidak akan membuat investasi Anda turun karena telah ditempatkan di perusahaan lainnya hingga membuat investasi Anda aman. Selain bisa mendapatkan keuntungan yang cukup banyak, investasi reksadana pun mudah untuk diakses. Investasi bisa dijangkau dengan sangat luas, maka perlu keaktifan dari Anda untuk bisa menggali informasi lebih banyak dari mulai berinvestasi alur, mendapatkan keuntungan, dan lain sebagainya. Investasi deposito. Investasi berikutnya adalah investasi deposito. Investasi ini tergolong mudah didapatkan dan bisa dilakukan oleh seluruh bank yang ada di Indonesia. Deposito sendiri memiliki pengertian investasi sederhana yang merupakan bagian dari produk yang dimiliki oleh bank dengan menawarkan suku bunga tetap dan tinggi dari suku bunga tabungan. Dalam hal investasi deposito ini, para nasabah bisa menetapkan jangka waktunya sesuai yang bank tawarkan pada Anda. Jangka waktu yang disepakati biasanya dimulai dari 1, 3, 5, 12, hingga 24 bulan. Tentu saja dalam kurun waktu yang telah disepakati tersebut, Anda tidak boleh mengambilnya dan harus memiliki rekening yang berbeda. Biasanya, deposito keuntungan yang didapatkan tidak akan terlalu besar karena suku bunga yang ditetapkan mulai dari 3% sampai 3,15%. Namun, tak ada salahnya untuk dicoba agar bisa mendapatkan pembelajaran atau langkah awal mengenai investasi sebelum Anda mencoba investasi yang lain. Daripada uang Anda habis tidak jelas, alangkah baiknya untuk mulai diinvestasikan agar bisa digunakan untuk keperluan di masa yang akan datang. Investasi pendidikan. Investasi bukan hanya soal keuangan, emas, atau bangunan saja. Investasi yang perlu dipersiapkan sejak awal adalah investasi pendidikan. Hal tersebut penting untuk dipikirkan terutama untuk generasi milenial agar bisa memiliki masa depan yang cerah. Maka dari itu, orang tua perlu memikirkan secara matang mau disekolahkan kemana Ananda tercinta agar ia bisa meraih cita-citanya dengan gemilang.
Orang tua bisa ikut campur dalam hal pendidikan ketika usia PAUD, SD, dan SMP. Ketika anak memasuki usia SMA dan sudah mulai masuk universitas, biarkan ia memilih jalannya sendiri. Di usia tersebut, tugas orang tua adalah menjadi teman diskusi dan memberikan arahan. Jangan paksakan anak untuk masuk jurusan IPA atau IPS. Biarkan ia belajar sesuai dengan minatnya. Apalagi ketika memasuki universitas, biarkan ia memilih jurusan sesuai dengan keinginannya sendiri. Dengan begitu, anak Anda telah membangun masa depan yang cerah dari investasi pendidikan yang sesungguhnya. Investasi peternakan. Indonesia kaya akan sumber daya alam yang berlimpah. Negeri tropis ini, apabila dikelola dengan baik, bisa menjadi negara mandiri yang segala sesuatunya mengandalkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Sayangnya, belum semua daerah di Indonesia terkelola dengan baik, sehingga banyak rakyat Indonesia yang masih kelaparan, angka kemiskinan meningkat, dan lain sebagainya. Sebagai generasi milenial, kita bisa berkontribusi untuk memajukan kesejahteraan Indonesia, salah satunya dengan investasi peternakan. Investasi peternakan di sini bekerja sama dengan penduduk lokal yang biasanya melakukan hal tersebut namun terkendala biaya. Peternakan yang bisa dilakukan pun beragam, mulai dari beternak sapi atau kambing, ayam, ikan, dan sebagainya. Pembagian hasilnya pun bervariasi. Anda bisa bekerja sama dengan pengelolanya untuk menentukan keuntungan yang akan didapatkan. Selain mendapatkan keuntungan, Anda pun berkontribusi dalam kemajuan sumber daya alam di Indonesia. Investasi kesehatan. Selain harus memikirkan investasi yang bersifat uang, rumah, dan lain sebagainya, ada investasi lain yang tak kalah penting demi kelangsungan hidup, yaitu investasi kesehatan. Tanpa sehat, seseorang tidak bisa melakukan banyak aktivitas sehingga terhambat mencapai kesuksesan. Untuk menjaga atau membuat investasi kesehatan, bukan hanya bekerja sama dengan pihak asuransi untuk menanggung biaya kesehatan, melainkan harus menjaga kesehatan tersebut dari ujung rambut sampai ujung kaki. Caranya bisa dengan berolahraga, mengubah gaya hidup, serta rutin untuk melakukan medical check-up. Bila kesehatan sudah terjaga, maka Anda pun bisa menatap dan meraih masa depan dengan cerah. Investasi pernikahan. Investasi pernikahan yang dimaksud bukan saja dari segi keuangan belaka, melainkan setiap generasi milenial pun harus tahu akan ilmu-ilmu yang harus dipelajari dalam hal berumah tangga serta membahagiakan pasangan. Anda bisa mendapatkan ilmu-ilmu tersebut dari para pakarnya lewat buku, seminar, workshop, dan lain sebagainya. Dengan mendapatkan ilmu tersebut, maka ketika Anda menikah dan membangun rumah tangga nanti sudah siap dengan ilmu-ilmu pernikahan yang dimiliki. Investasi pengalaman. Berikutnya adalah investasi pengalaman yang merupakan guru terbaik dalam kehidupan, sehingga apapun ilmu yang Anda miliki tanpa disertai pengalaman maka akan sulit beradaptasi ketika mendapatkan tantangan. Berbeda ketika kita memiliki pengalaman, maka tidak akan mudah menyerah ketika mendapatkan tantangan yang tersulit. Nah, semoga bisa dilakukan dan diaplikasikan contoh-contoh investasi tadi, karena semuanya sangat berarti untuk masa depan yang lebih cerah. Semoga sukses selalu.